Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Konsentrasi pembahasan kita hari ini yang menyangkut dengan sub daripada fenomena untuk menggapai keberhasilan adalah subjudulnya adalah uang modal kehidupan dunia. Jadi dalam pembahasan kita sudah beberapa kali sampai ini yang ke-14 kita bicara masalah keberhasilan, masalah sukses hidup dunia dan insya-Allah sukses hidup di akhirat. Jadi topiknya adalah uang modal untuk kehidupan dunia. Coba katakan, siapa orang yang tidak mau uang, tidak mau duit? Orang gila minta duit. Orang gila aja yang di jalanan sering minta duit kepada orang-orang yang lewat. Kalau tidak dikasih, dia marah. Seorang ustaz naik mimbar di hari Jumaat, selesai salat tidak dikasih amplop. Coba renungkan dan bayangkan bagaimana. Siapa yang mau disalahkan? Jadi, cari uang tiap hari harus dan bahkan wajib, karena merupakan suatu syariat, yaitu jangan hanya duduk di rumah menunggu datang orang membawa uang atau membawa makanan untuk kita sekeluarga. Oleh karena itu, kita saksikan setiap hari orang berlomba-lomba di jalanan, hiruk pikuk. Ada yang jalan kaki, naik becak, mengendarai motor roda 2, naik angkutan umum, dengan mobil pribadi menuju ke tempat kerja, dengan kereta api, ke pasar, ke mall, di plaza, ke kantor, ke gunung, ke sungai, di pinggir-pinggir jalan. Orang jualan, gali lubang, tanam pipa, tarik kabel, timbun jalan, diratakan, bersihkan saluran, di tiang listrik melayang-layang bergantungan, di desa, di kota, di mana-mana, semua kerja sukarela atau terpaksa, marah atau ikhlas. Tujuannya hanya satu, bagaimana mendapatkan uang. Minimal pada hari itu pulang sore harus banyak uang, harus bisa bawa pulang uang untuk belanja harian atau yang mudah untuk perlu operasional, disimpan atau dibeli barang kebutuhan bulanan. Pergi sekolah dari SD sampai kuliah tamat S1 tujuannya untuk kerja. Waktu pergi sekolah di SD pun sudah harus ada uang untuk anak-anak SMP, SMA, apalagi kuliah. Semuanya dengan uang. Setelah selesai kuliah, cari kerja. Cari peluang untuk buat usaha, dagang. Ambil jurusan kedoktoran supaya cepat dapat kerjaan, buka praktek, sore dapat bayaran, maju. Semuanya perlu uang, semuanya cari uang. Kuliah jurusan pertanian, ekonomi, teknik, hukum, ujungnya bagaimanapun untuk cepat dapat kerja atau dibutuhkan oleh dunia usaha apa saja, atau jasa, atau jadi guru, sudah jelas sangat dibutuhkan oleh pemerintah walaupun honorer. Jadi untuk setelah tamat sarjana S1 pendidikan, lamar jadi guru walaupun hanya P3K kontrak, karena guru dibutuhkan oleh pemerintah walaupun guru honor. Jadi cari uang. Mendidik memang perlu. Kalau nggak dikasih uang, nggak bisa kita mendidik anak-anak. Jadi oleh karena itu, walaupun pertama gaji kecil, tidak ada masalah, diangkat jadi pegawai tetap, lama-lama jadi PNS, status jelas, gaji bulanan, jaminan hidup, ambil kredit dipercaya, dan masa depan sudah dapat dimimpikan. Kemudian kredit rumah, semuanya ukuran dengan uang. Walaupun lelah, kadang-kadang nggak bisa bernafas. Bila uang sudah ada untuk harian, bulanan, lalu disimpan untuk menikah, beli kenderaan, buat rumah, terasa hidup ini sudah indah. Jadi kalau sudah ada uang, terutama ini anak-anak muda, karena
tema ini sebenarnya lebih khusus kepada anak-anak muda. Dari pertama sampai sekarang kita bicara masalah keberhasilan untuk anak-anak muda, tapi orang tua perlu untuk membimbing, untuk mengarahkan. Jadi oleh karena itu, setelah ada wang untuk harian, bulanan, kemudian disimpan yang lebihnya untuk beli kenderaan, kemudian persiapan untuk menikah, buat rumah, terasa indah dalam hidup ini. Lalu terus berjuang meningkatkan pendapatan dengan kerja keras. Pindah-pindah dapat lebih, tujuannya tetap kumpul wang lebih banyak dan lebih banyak tanpa batas. Itulah wang. Dunia penuh harapan. Akhirat memang tujuan, maka carilah dunia, tapi jangan lupa sebentar lagi mati. Persaingan hidup dalam mencari wang memang kejam, tapi harus tetap berjalan pada koridor sesuai aturan. Jangan arogan hingga lupa bahawa hidup ada batas waktu. Jangan terlalu takut untuk maju karena suatu hari tidak ada wang untuk makan anak isteri, terasa bumi berputar. Mata gelap, pikiran kalut, tidak tahu harus bagaimana dan mengadu ke mana. Karena semua orang di waktu yang sama juga sedang berjuang untuk kebutuhan keluarganya yang menunggu tiap saat dan waktu kita membawa pulang wang. Jadi kita pun untuk meminjam berhutang ke sana kemari juga orang tidak ada wang. Jadi harus cari sendiri sekuat tenaga. Kadang-kadang wang itu bisa jadi setan, tapi semuanya tergantung kita bagaimana memulainya, menjalaninya, mendapatkannya, mengelolanya dan menghabiskannya. Bila semuanya dimulai dengan ridhanya, maka itu pasti akan berkah. Tugas manusia hanya kerja, bangun di awal pagi lalu bersuci dan mengingatnya, berbagi sesama. Bila kita sudah mendapat wang, pasti Yang Maha Kuasa menugaskan malaikatnya, malaikat penjaga untuk melindungi perjalanan sepanjang jalan yang rumit dan sempit sampai kita ke tempat tujuan. Seharian tidak mengeluh, lalu diberikan imbalan hasil keringat kita hingga kita merasa nyaman dan pulang dengan selamat dengan membawa berkah untuk anak isteri, orang tua, saudara dan kerabat. Ada kalanya dapat sedikit, tetap sabar dan yakin akan cukup. Bila dapat banyak, selalu bersyukur dan bertafakur. Terus berhari-hari, berbulan-bulan, tahun pertama, kedua, ketiga sampai menjelang tua. Bahkan sudah mulai bosan dengan lelah dalam bekerja, namun tetap harus istiqamah pada jalur mencari dunia untuk bekal akhirat. Dengan wang kita bina keluarga yang salihah. Banyak bersedekah, bermuamalah, ibadah, istiqamah. Jangan lalai agar semuanya tercapai dan berhasil dengan baik secara duniawi sampai mati di alam kubur bahagia sentosa selamanya. Amin. Jadi demikian masalah wang. Walaupun kita tidak bicarakan, tidak bilang dalam hati, tiap hari, tiap malam kita berfikir bagaimana besok mendapatkan wang sebanyak-banyaknya. Demikian untuk mencapai keberhasilan. Jadi harus diusahakan apa saja tujuannya untuk mendapatkan wang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.